Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, untuk di kesempatan video kali ini ya, aktivitas dunia tani itu perawatan daun bawang saja, teman-teman ya. Sebelumnya saya kasih tunjuk dulu ini update tanaman kangkung dunia tani ya. Baru sekali pemupukan menggunakan pupuk POC sudah seperti ini. Jadi pemupukannya di hari apa Pak? Jadi kemarin ya, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, itu baru saya pupuk menggunakan pupuk POC sudah kelihatan. Nah, sebelumnya penanamannya ini itu menggunakan bibit yang sudah berumur 1 tahun, teman-teman. Masih bisa tumbuh ya. Oh ya, untuk masalah bibit ya, gimana cara pengawetannya belum saya buatkan ya, teman-teman ya. Nanti di kesempatan video yang lain akan saya buatkan caranya agar bibit itu awet sampai bertahun-tahun. Oke, sebelumnya simak video kali ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham, terutama yang hobi menanam daun bawang maupun sayur-sayuran ya, yang ada di perkarangan belakang rumah. Ini biasanya warga perkotaan ya, yang hobi menanam sayur-sayuran maupun tanaman apa saja itu. Oke, simak saja ya. Jadi gini, karena di musim penghujan ini rawan sekali untuk kelembapan tanah, itu kan biasanya tinggi teman-teman ya untuk kelembapan tanahnya. Jadi perawatan daun bawang itu simpel, tidak susah ya. Ini daun bawang teman-teman, kalau di negara lain ya, seperti Jepang, Korea maupun Taiwan, ini bukan daun bawang namanya ya, namanya kucai itu teman-teman ya. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk perawatan daun bawang itu sangat simpel dan sederhana. Cukup kita naikkan tanah yang ada di paritan bedengan ya. Nah, terus kalau kita tidak menggunakan bedengan, kita menggunakan polybag, gimana Pak caranya? Oke, caranya sangat mudah sekali ya. Jadi teman-teman boleh menaruh polybag itu di tempat yang tinggi, agar ketika kena air hujan itu air itu langsung turun ke bawah. Jadi kelembapan bisa terjaga dengan normal. Karena biasanya kelembapan tanah itu mempengaruhi pertumbuhan daun bawang maupun sayur-sayuran teman-teman ya. Nah, karena bisa menyebabkan pH-nya itu tidak stabil itu. Makanya saya perawatannya sangat simpel sekali di musim penghujan ini ya. Selain menggunakan abu bakaran kayu, juga saya naikkan tanah yang ada di bedengan ini, agar nanti ketika hujan itu air itu langsung bisa turun teman-teman. Jadi kelembapan itu bisa terjaga dengan baik itu ya. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya. Jadi sangat simpel sekali untuk perawatannya. Nah, oke, di beberapa hari video dunia tani itu ada yang berkomentar, Pak, untuk moler itu gimana Pak ciri-cirinya? Jadi untuk tanaman yang terkena moler daun bawang itu biasanya daunnya itu panjang tapi tidak bisa lurus ke atas teman-teman ya, melainkan bengkok ke bawah. Itu yang biasanya terjadi di musim penghujan, itu moler itu teman-teman ya. Cuman di sini tidak ada contohnya, jadi dunia tani untuk mengasih buktinya itu kesulitan teman-teman ya, karena tidak ada tanaman dunia tani yang terkena moler itu ya teman-teman ya. Oke, jadi rahasianya apa toh sebenarnya untuk tanaman daun bawang ini kok bisa mudah sekali ditanam? Jadi rahasianya adalah tanah itu harus gembur ya, subur, dan juga kelembapan itu dijaga seperti ini ya. Ini salah satu cara untuk menjaga kelembapan teman-teman. Jadi paritannya itu agak dalamkan sedikit, bedengannya agak ditinggikan sedikit tuh ya. Nah, ini kan dikasih mulsa organik teman-teman ya. Nah, langsung ditimbun dengan tengah. Apa tidak berpengaruh pada tanaman Pak, nanti menimbulkan jamur? Karena musim penghujan ini rawan sekali dengan jamur. Oke, jadi gini teman-teman ya, untuk jamur itu biasanya terjadi di musim penghujan ya, benar. Nah, tapi kenapa saya langsung timbun dengan tanah? Nanti akan menimbulkan jamur Pak. Jadi teman-teman, tetap aman saja ya, meskipun itu ada jamur ya. Karena apa? Tanah kita sudah sehat itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali organisme baiknya ya. Jadi tidak baik saja teman-teman. Di sini itu ada organisme jahat, organisme baik. Jadi berdampingan, semuanya itu berdampingan ya.
antara baik dan buruk itu berdampingan. Jadi jangan berpikiran oh kita kasih bakteri baik saja, tidak kita hilangkan bakteri jahatnya, itu tambah menimbulkan masalah baru bagi tanaman kita teman-teman ya. Semuanya itu harus seimbang gitu ya, ada baik juga ada buruknya. Oke, dari sini paham ya, bisa diambil titik poin dan sisi positifnya teman-teman ya. Jadi itu cara bertani itu simpel sebenarnya, kita tinggal meniru alam saja teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya, sawinya sudah mulai kimo-kimo, baru 2 kali pemupukan. Kalau sawi 2 kali pemupukan dengan POC teman-teman, tidak menggunakan pupuk kimia ya, karena banyak sekali teman-teman kita maupun sahabat-sahabat dunia tani ya itu memakai ya sedikit kimia ya, ada kimianya teman-teman. Intinya gini, untuk masalah pupuk kimia dan organik itu sama teman-teman sebenarnya. Yang sama dari apanya Pak? Dari segi unsur haranya itu sama, cuman bahannya beda. Kalau pupuk kimia itu kan ada campur tangan manusia, bahkan dari zat-zat tertentu ya teman-teman. Beda dengan organik. Kalau organik memang ada campur tangan manusia, cuman bahannya dari organik gitu ya, dari bahan dedaunan, bahan ranting, bahan kompos, bahan kohi itu ya teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi semuanya sebenarnya sama saja antara organik dan kimia, cuman bedanya di bahannya. Nah, kenapa saya memilih dengan organik? Karena organik itu sifatnya memperbarui tanah teman-teman, beda dengan kimia. Kalau kimia instan, hanya dibutuhkan untuk tanaman saja, tidak dibutuhkan untuk tanah itu ya. Kenapa saya memilih dengan organik? Karena semakin lama kita memakai bahan organik, tanah kita semakin sehat. Tentunya kalau kita menanam apapun semakin mudah, tidak semakin sulit. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, memang tanaman bagus pertama, kedua, dan ketiga, tapi seterusnya itu akan kesusahan kita menanam lagi ya, karena harus lebih banyak lagi menggunakan sintetis maupun pupuk kimia. Oke, dari sini bisa paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu kenapa alasan saya memilih dengan organik. Tentunya sehat itu pasti teman-teman ya, tanaman sehat, yang kita konsumsi pun juga sehat. Oke, jadi itu semoga teman-teman bisa mengambil titik poin ya. Intinya video kali ini itu tidak gimana ya, tidak mengajari dan tidak ada murid teman-teman ya. Di sini hanya berbagi pengalaman dan juga mengajarkan secara bertani itu, bahwasanya bertani itu mudah, simpel, sederhana, tanpa kita harus berbiaya besar pun kita bisa bertani dan berkebun. Meskipun ini di skala kecil ya, terutama bagi warga perkotaan ya, meskipun tidak mempunyai lahan ya, adanya lahan perkarangan, adanya lahan sempit, tapi kita tetap bisa menyalurkan hobinya dan memanfaatkan lahan itu. Oke, seadanya. Kalau tidak ada tanah, kita bisa menggunakan media-media seperti galon bekas, apapun yang tidak dipakai itu bisa teman-teman ya kita gunakan. Nah, untuk medianya kita bisa beli di toko pertanian, kan ada yang jual media tanam ya. Kalau kita membeli media tanam sudah pasti itu medianya bagus teman-teman ya, sudah pasti bagus ya. Memang sebenarnya kalau media itu belum tentu bagus ya kalau kita beli, tapi kebanyakan bagusnya teman-teman. Oke, bila ada pertanyaan dan bila kurang jelas boleh diputar ulang ya video ini. Cara perawatan daun bawangnya sangat simpel. Nah, seperti ini. Nah, untuk umurnya daun bawang ini sudah berapa hari ya ST Pak? Jadi gini, daun bawang ini saya tanam ini tidak serentak ya teman-teman ya. Ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan lebih sudah masih hidup teman-teman ya. Itu karena indukannya ya, saya bikin indukan. Jadi bibit itu tidak pernah beli saya ya, dari sini saya kembangkan lagi itu ya. Seperti contoh sawi. Nah, untuk tanaman sawi ini ya, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Itu ada salah satu sawi dunia tani yang jantan teman-teman ya. Sawi jantan seperti apa Pak? Itu kan. Jadi ini sawi ataupun caisin ya, ataupun sawi hijau, itu ada yang jantan. Nah, itu nanti akan saya bikin bibit juga teman-teman ya.
Nah, untuk kembali lagi ke daun bawang itu tidak serentak. Jadi ada yang 1 bulan, ada juga yang umur 3 bulan. Tuh ya. Sangat simpel perawatannya, selain kita menaikkan bedengan, saya juga melakukan pembuangan daun-daun yang tua. Agar apa? Nanti tanaman itu bisa lama hidupnya, teman-teman. Yang kedua, tanaman tidak makin kecil. Biasanya kalau teman-teman itu sering ya menanam daun bawang itu makin hari tanaman itu makin kecil, bukan tambah gede. Nah, itu penyebabnya karena teman-teman tidak membuangi daun yang kering ataupun daun yang sudah tua. Itu ya. Oke, jadi ini aktivitasnya. Ya, sangat simpel ya sebenarnya merawat tanaman itu. Oke. Nah, di beberapa hari yang lalu ya, itu sudah saya bagikan tanaman cabai juga itu menggunakan pupuk POC. Buahnya sangat luar biasa. Nah, satu lagi untuk tanaman cabai yang terkena patek ya. Ini biasanya sering sekali ya bagi teman-teman ya yang hobi menanam itu mengalami permasalahan tanaman cabai patek itu ya. Itu penyebabnya dari apa dan solusinya gimana? Jadi gini, penyebabnya itu banyak faktor, teman-teman ya. Yang pertama, tanah kita tidak sehat ya, tanah kita masih kurang bagus untuk tanaman cabai. Yang kedua, dari bibit juga ya. Yang ketiga, lihat dulu, patek ini disebabkan bukan karena bakteri ataupun apa ya, teman-teman ya. Biasanya karena ada 2 faktor. Yang pertama ada bakteri, yang kedua itu disebabkan karena ulat bulu. Bukan ulat bulu, teman-teman ya, sorry. Karena ini apa? Lalat buah, sorry ya. Sampai ngomongnya kita ngelantur kemana-mana, tidak masalah ya. Yang penting masih satu tujuan, yaitu tanaman healthy ya, teman-teman ya. Ya, oke, kita kembali lagi ke pokok pemasan, yaitu cabai. Nah, memang disebabkan ya kebanyakan dari lalat buah, teman-teman, bukan bakteri ya. Kalau bakteri itu beda, memang persis seperti patek, teman-teman, tapi beda. Kalau dunia tani menanam cabai itu ya syukur ya tidak pernah menjumpai tanaman yang terkena patek itu, teman-teman ya, karena memang tanahnya sangat sehat sekali ya. Tanah yang sehat itu bisa dilihat dari tanamannya, teman-teman ya. Kalau tanamannya kita kelihatan bagus, hijau, subur, itu tanah kita sehat ya. Kalau tanaman kita kerdil, itu tidak sehat ya, teman-teman ya. Oke, dari sini bisa diambil kesimpulan, teman-teman ya. Nah, jadi inilah cara saya merawat daun bawang agar tumbuh subur. Oke ya, jadi teman-teman bisa menirunya ya. Bisa dilihat ya, ini daun bawang ini yang awalnya hanya 1 rumpun, tapi ketika kita panen ya, kita ambil itu menjadi anakannya banyak, teman-teman ya. Tuh bisa dilihat. Nah, di sini juga, dan yang ini itu umurnya baru 1 bulan, teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau kita ambil satu yang ini, itu otomatis kita memperbanyak anakan. Juga anakannya nanti akan besar-besar, teman-teman, daun bawangnya. Itu ya. Tuh bisa dilihat. Nah, untuk tanaman sawi dunia tani yang ada di perkarangan belakang rumah, itu ada salah satu ya, sawinya itu jantan, teman-teman. Jadi untuk sawi yang jantan ya, saya kasih tunjuk ya. Nah, seperti ini. Itu sudah mengeluarkan bunga. Nah, ini nanti akan saya uji coba untuk membuahkan benihnya, teman-teman ya. Jadi nanti akan saya tanam seperti apa jadinya ya. Ikuti saja di video selanjutnya, teman-teman ya. Oke, itu saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.